Okay, boys, here we go. Halo guys, balik lagi dengan celengan film. Kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film Cina berjudul Timeless Romance. Film ini mulai rilis pada tahun 2019. Timeless Romance bercerita tentang seorang gadis yang menemukan kalung berisi 4 jiwa roh dari zaman kuno yang mempunyai tujuan agar bisa kembali ke zamannya. Biar kalian gak semakin penasaran dengan alur ceritanya, langsung saja kita masuk ke videonya. Film dibuka dengan situasi zaman kerajaan, memperkenalkan prajurit wanita bernama Liu Rusi yang sedang bertarung usai dikepung lawan. Lalu kita juga diperlihatkan peminum anggur bernama Chen Zilian yang suka mengeluh. Berikutnya geisha yang bernama Li Mengying sedang menari menghibur para pria. Terakhir seorang putri kaya raya bernama Susu yang dipuja banyak orang. Mereka semua secara tiba-tiba mendapatkan bola dengan warna berbeda-beda. Kita dibawa ke situasi masa depan ketika seorang gadis yang memakai kalung dikejutkan dengan kedatangan 4 jiwa gadis kuno yang terhubung karena kalung yang dikenakan. Gadis itu kini menjadi terminator bagi keempat jiwa yang datang untuk menemukan 4 bintang kesepian. Namun karena gadis itu tampak sembrono, para jiwa sepakat untuk membiarkan si gadis menganggap bahwa ini semua adalah mimpi. Kita diperlihatkan situasi 1 hari sebelumnya di mana sang gadis yang bernama Xindui dimarahi oleh bos di kantornya karena terus melakukan kesalahan. Xindui pun akhirnya marah dan sangat ingin berhenti karena merasa tidak disukai sejak awal. Xindui mabuk-mabukan di sebuah tempat, lalu tidak sengaja menemukan kalung indah dan ia bawa pulang. Xindui terbangun dari tidur dan menganggap bahwa kejadian semalam adalah mimpi. Lalu ia pun kembali terlambat masuk kantor dan dimarahi. Tak disangka saat sedang rapat untuk proyek baru, ternyata Xindui justru dianggap mampu mengambil alih. Saat itulah para jiwa menyadari alasan takdir mereka ketika merasa bahwa 4 laki-laki di ruangan itu adalah reinkarnasi dari cinta mereka. Namun para jiwa yang masuk ke dalam raga Xindui yang niat membantu justru mengacaukan rapat. Kepada si bos, Xindui merasa bahwa dia dikutuk. Saat berada di rumah, akhirnya Xindui menyadari bahwa yang terjadi semalam bukanlah mimpi. Xindui mendengarkan tujuan kedatangan 4 jiwa yang membutuhkan bantuan Xindui sebagai terminator. Mereka menjanjikan bahwa Xindui akan mendapatkan semua yang diinginkan setelah 3 hari. Akhirnya setelah berpikir panjang, Xindui setuju untuk membantu. Mulai keesokan harinya, keempat jiwa secara bergantian merasuki tubuh Xindui dengan tujuan masing-masing. Saat jiwa Susu, si putri kaya raya, merasuki raga Xindui, ia berhasil merayu seorang pekerja kontraktor dengan cara yang erotis. Saat jiwa Li Mengying, si geisha, merasuki raga Xindui, ia berhasil mempengaruhi pikiran si bos dengan rayuan teh yang kini menjadi tertarik pada Xindui. Saat jiwa Li Rusi, si prajurit, merasuki raga Xindui, ia berhasil mengintimidasi seorang desainer dengan ancaman dan pukulan sehingga si desainer merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Chen Zilian, si pemabuk, merasuki raga Xindui, ia datang ke klub dan ditantang untuk beradu kuat dalam minum. Xindui pun dengan hebat mampu meneguk bermacam minuman dan mengalahkan penantangnya. Hal itu membuat yang melihat merasa takjub pada Xindui yang punya sisi menarik. Sementara itu, Xindui asli yang tidak tahu apa-apa justru bercerita kepada temannya bahwa ia merasa kesal karena para jiwa bertindak semaunya ketika memakai tubuh Xindui.
Sesampainya Shinduyi di rumah, Shinduyi memarahi para jiwa yang sudah menyalahgunakan tubuhnya. Namun karena terlalu mabuk, Shinduyi pun pingsan. Akhirnya para jiwa saling berdiskusi untuk membuat batasan dalam memakai tubuh Shinduyi. Sementara itu ternyata 4 laki-laki yang secara bergantian ditemui oleh Shinduyi itu justru menjadi kacau saat ini. Masing-masing dari mereka sama-sama memikirkan situasinya dengan Shinduyi yang belakangan ini mengusik pikiran dan hati mereka. Coba. Hari itu, Shinduyi merasa senang karena tidak ada jiwa yang memakai tubuhnya karena para jiwa ingin memberi istirahat pada tubuh Shinduyi. Shinduyi kembali terlambat ke kantor hari itu sehingga dipanggil ke ruangan bos. Namun bukannya dimarahi, si bos justru memohon kepada Shinduyi untuk menerima WeChat-nya. Sementara Shinduyi terus menolak. Lalu datanglah manajer Yang, si pemimpin kontraktor yang mengajak Shinduyi untuk ikut bersamanya ke lokasi. Wajah manajer Yang tampak kecewa karena kemarin Shinduyi tidak membalas pesan dan mengangkat telepon darinya. Saat tiba di lokasi, Shinduyi pun bertemu dengan 2 orang yang juga kini menyukai Shinduyi karena kejadian sebelumnya. Shinduyi kini diperebutkan oleh 4 orang lelaki sekaligus. Manajer yang menyadari kegelisahan Shinduyi bahkan menawarkan liburan ke Hawaii atau Bali. Akhirnya saat sedang bertemu temannya, Shinduyi kepikiran mengenai sikap 4 orang laki-laki yang kini berubah drastis kepadanya itu. Setibanya di rumah, Shinduyi tampak bertanya kepada para jiwa mengenai apa yang sebenarnya telah mereka lakukan. Namun, para jiwa hanya menjawab dengan jujur dan justru meminta maaf karena takut mengganggu pekerjaan Shinduyi. Tapi Shinduyi malah mengatakan bahwa pekerjaannya justru semakin lancar. Akhirnya para jiwa mengatakan pada Shinduyi bahwa mereka butuh 3 kata dari masing-masing laki-laki agar bisa pergi. Shinduyi pun memahami hal itu dan mengingatkan mereka untuk bersiap merasuki Shinduyi lagi keesokan hari. Akhirnya mulai keesokan hari, keempat jiwa secara bergantian merasuki tubuh Shinduyi. Shinduyi menjadi semakin dekat dengan keempat laki-laki itu. Puncaknya adalah ketika rapat. Manajer yang merasa senang dengan kinerja semua pihak lantas memutuskan untuk mengajak semua untuk berlibur ke pantai untuk refreshing. Shinduyi pun setuju setelah dibujuk keempat jiwa yang menganggap ini sebagai kesempatan bagus. Setibanya di pantai, keempat jiwa berdiskusi mengenai strategi yang harus mereka lakukan karena merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Sementara para laki-laki justru merasa bosan di tepi pantai dan menganggap bahwa itu tidak seperti di film-film. Mereka justru hampir berkelahi dengan pria-pria lain yang juga datang ke pantai. Saat hampir malam dan mendirikan tenda, mereka kecewa melihat penampilan Shinduyi yang mereka kira akan memakai bikini ketika berada di pantai. Keesokan harinya, strategi yang para jiwa rancang akhirnya mereka jalankan. Mereka bergantian merasuki tubuh Shinduyi untuk mengobrol dengan masing-masing dari keempat laki-laki, bertujuan agar masing-masing laki-laki mengucapkan 3 kata yang bisa membuat para jiwa bisa pulang. Mulanya itu seperti akan berhasil, namun karena laki-laki datang bersamaan, para jiwa berebutan masuk ke dalam tubuh Shinduyi. Hal itu membuat para laki-laki merasa kecewa, marah, dan cemburu satu sama lain sehingga meninggalkan Shinduyi. Akhirnya para jiwa merasa bahwa rencana mereka kini menjadi berantakan karena kesalahan mereka sendiri. Sementara itu tubuh Shinduyi pun akhirnya lemah dan jatuh pingsan. Para laki-laki tampak sendirian masing-masing untuk merenungi patah hati yang mereka terima. Mereka merasa bingung dengan alasan mengapa Shinduyi tidak menyukai mereka. Keesokan harinya Shinduyi siuman dan sadarkan diri. Kemudian ketika Shinduyi keluar dari tenda, ia disambut oleh 2 laki-laki yang mengungkapkan kekaguman pada Shinduyi. Tapi kedua laki-laki itu masih tidak mengucapkan 3 kata. Shinduyi yang merasa jengkel pun lantas berlari untuk kabur dan duduk sendirian merenung.
Saat Shinduyi sedang sendirian, para jiwa datang untuk menyampaikan bahwa sebenarnya mereka bukan jiwa kuno, tapi adalah bagian dari diri Shinduyi yang sebenarnya ingin punya keempat sisi yang Shinduyi inginkan. Saat itulah Shinduyi berdebat panjang dengan para jiwa. 而是你思想里臆想出来的人物，反而我们的出现是因为你想我们帮助你。 你们现在才告诉我。 Para jiwa pun mengatakan bahwa semua sia-sia karena akhirnya keempat pria justru menolak Shinduyi. Saat itulah Shinduyi berteriak mengatakan bahwa selama ini dirinya hanya menyukai satu orang saja. Shinduyi pun mengusir para jiwa dan mengatakan tidak ingin melihat mereka lagi. 你想让我们走，我们自然会走。我现在一点都不想看见你们。 Saat kembali duduk sendirian, Shinduyi secara tidak sengaja bertemu dengan temannya yang menjual kerang. Teman itu berkata bahwa ia harus mencari kerang agar Shinduyi bisa memakan kerang goreng lada yang sangat Shinduyi sukai. Saat itu Shinduyi menceritakan mengenai apa yang terjadi pada dirinya. Lalu sang lelaki berkata bahwa itu adalah ilusi yang wajar dari diri sendiri. Menurutnya ia pun terbiasa berilusi ada orang yang menemaninya ketika memasak. Si lelaki pun berpamitan. Sementara Shinduyi hanya menatap dari jauh sambil terbayang bagaimana selama ini lelaki itu selalu ada untuk dirinya dan menghibur dirinya. Saat malam hari tiba, ternyata para lelaki menjadi sandera oleh pasukan yang sempat akan mereka ajak berkelahi. Sampai akhirnya Shinduyi datang dan menyadari atas yang terjadi selama ini kepadanya. Shinduyi ternyata bisa mengingat kejadian-kejadian yang terjadi di antara dirinya dengan keempat pria yang disandera itu. Shinduyi lantas melempar obor ke atas dan berkata akan membakar para pasukan yang menyandera keempat lelakinya. Pagi itu Shinduyi pun bangun tidur dengan berkeringat. Ternyata selama ini ia hanya bermimpi. Ia melihat ke arah obat-obatan yang tercacar di lantai dan teringat bahwa sebelumnya ia ingin bunuh diri. Lalu ia teringat mimpinya mengenai keempat jiwa dan keempat lelaki. Shinduyi merasa bahwa semua hal di dunia adalah tergantung dirinya sendiri, bukan orang lain. Akhirnya Shinduyi bertekad untuk menjadi lebih baik dalam dirinya yang baru. Mulai dari datang ke kantor tepat waktu hingga sikap yang lebih bersemangat. Shinduyi pun mengalami kejadian-kejadian hampir seperti mimpinya. Namun orang-orang itu tidak berwajah seperti mimpinya. Justru itulah yang membuat kehidupan jadi menarik. Pada akhirnya Shinduyi pun mendatangi stand penjual kerang untuk bertemu seseorang. Saat itulah Shinduyi berbicara dengan temannya yang bernama Liuer yang ternyata Shinduyi sukai. Dengan berani Shinduyi mengajak Liuer untuk pergi bersama. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.